Di industri ini mulai dari tahun 2002 ya. Saya mulai mencipta lagu itu tahun 2006. Itu album pertama yang saya kerjakan adalah albumnya Eri Susan, Jangan Buang Waktuku. Di industri ini mulai dari tahun 2002 ya. Saya mulai mencipta lagu itu tahun 2006. Itu album pertama yang saya kerjakan adalah albumnya Eri Susan, Jangan Buang Waktuku. Di sana ada banyak sekali hits. Ada Muara Kasih Bunda. Di sana saya sebagai komposer dan produser waktu itu. Itu rilis proyek-proyek awal, waktu itu langsung hits, Mas. Gitu. Sehingga jalannya dipermudah 2006 tepatnya. 2005 bikinnya, 2006 rilisnya. Di era 2006 sampai 2010 itu dangdut agak berat ya. Maksudnya genre musik dangdut tuh waktu itu agak sulit karena lagi booming band-band Melayu saat itu ya. Jadi justru produksi saat itu sangat minim gitu ya. Kalaupun ada biasanya lagu-lagu yang remix-remix waktu itu. Cuma saya karena memang di musik ini menjadi sebuah apa passion ya. Jadi saya tetap konsisten untuk membuat lagu-lagu yang dangdut klasik, progresif gitu. Nah, justru kesempatan saya untuk berkolaborasi dengan banyak pihak pada saat dangdut lagi krisis justru waktu itu. Karena pada saat label-label menunda untuk memproduksi lagu-lagu, saya justru sangat produktif saat itu. Iya, termasuk juga saat ini, Mas. Kan saat ini orang pada ngerem semua ya. Maksudnya, wah COVID, kalaupun mau bikin karya, nanti promonya bagaimana, terus nggak ada showbiz juga, nggak ada show juga, nggak ada off-air juga. Tapi sejauh ini saya masih tetap produktif, gitu, karena pertama waktunya cukup banyak sekarang untuk bikin karya, gitu. Terus SDM-nya juga, pemusiknya itu relatif mudah sekarang bekerja sama, karena nggak terlalu sibuk ya, gitu. Justru di masa-masa pandemi ini saya bisa dibilang sangat produktif ya. Baru seminggu sebelum Kulpas dengan Ikhlas saya rilis singlenya Eri Susan. Gitu. Seminggu sebelumnya saya rilis single Jirayut. Gitu. Jadi saya rasa yang namanya seniman ya berkarya aja lah. Gitu. Jadi rezekinya nanti biar Tuhan yang menentukan. Jadi kalau orang punya uang, mungkin lebih suka jalan-jalan, shopping. Kalau saya punya uang buat bikin master lagu, Mas. Sebenarnya ada beberapa pola ya. Ada beberapa pola dalam menulis lagu. Biasanya kalau komposer itu ada yang kalau mau nulis lagu, mereka yang menyepi, mencari tempat yang sepi, gitu ya. Atau misalnya dengan menonton film, atau mengurung diri. Saya sih kayaknya melakukan semuanya sih, Mas. Yang pasti kalau lagi liburan saya nggak bisa bikin lagu. Kalau lagi liburan kalau lagi menyepi udah kalau lagi misalnya liburan aja nggak bisa bikin lagu justru. Jadi saya pernah membaca bahwa mood seorang seniman itu banyak diatur oleh moodnya. Nah dalam bekerja saya mencoba untuk mengatur mood saya. Jadi saya bisa bikin lagu kapan saja. Tapi biasanya kalau ada narasumber ada yang curhat gitu. Terus ada momen tertentu, terus mengalami satu peristiwa, biasanya lagunya lebih dalam, gitu. Karena datangnya dari empati dan perasaan biasanya. Yang paling berkesan itu adalah Jangan Buang Waktuku, karena itu mungkin single yang mempublish pertama kali saya sebagai komposer, gitu. Jangan Buang Waktukunya Eri Susan, kemudian Muara Kasih Bunda masih juga dari album Eri Susan. Terus Gejolak Asmaranya Nasar, Cintai Aku Karena Allah Nabi Ayla, itu yang meledak ya. Kemudian ada Mawar Putihnya Mbak Inul gitu. Terus Lebih Dari Selamanya Lesti Fildan. Udah berapa itu ya? Udah 6 ya? 6, kemudian Perlakukan Aku Dengan Indah, Eri Susan, Anakku Ikke Nurjana, Ditikam Asmara dan Tak Pantas Rara, karena lebih Mas. Jadi karena kalau zaman dulu kan biasanya orang bikin album ya, terus dari 10 lagu biasa ada satu yang menonjol.
Kalau di era saya kayaknya rata-rata yang saya bikin single gitu. Ya, jadi semua lagu sebenarnya istimewa dan punya kesan gitu. Dan kalau tadi yang saya sebutkan adalah yang meledak dan menghasilkan rezeki yang bagus. Pakai deadline sih Mas. Biasanya gini, biasanya kalau ada teman yang mengajak berkolaborasi bekerja sama, saya biasanya kasih waktu itu 6 bulan Mas. 6 bulan. Jadi oke, 6 bulan paling lama. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dalam prosesnya saya dapatnya 1 bulan, ya 1 bulan dikerjakan gitu biasanya. Karena saya pastikan biasanya pada saat bikin lagu saya pasti eksplorasi dulu ya. Saya survei dulu kira-kira penyanyinya ini inginnya apa, maunya apa, terus tema musik saat ini yang sedang disukai seperti apa, terus goalnya mau dicapai seperti apa. Jadi tidak sekedar asal bikin lagu aja, karena di dalamnya saya nggak hanya nulis lagu, saya juga memproduksinya. Biasanya saya juga mendirect musiknya, kemudian termasuk konsep-konsep yang akan ditampilkan. Jadi tidak hanya sekedar nulis lagu gitu. Sampai finishing touch-nya, mixing, mastering pun biasanya saya ikut mengontrol. Sehingga memang lumayan lama sih Mas. Kalau untuk lagu-lagu yang khususnya lagu-lagu yang memiliki packaging grande ya, yang grand ya gitu. Mungkin kalau yang remix sih cepat Mas. Kalau yang remix 1 hari juga kelar.